Aku sampai sekarang alhamdulillah belum dimimpiin. Tapi yang sering aku selalu melihat jenazah itu saat aku di transportasi umum, jadi di Transjakarta ini. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya Ari Pujiwaluyo dalam program Bincang PW. Dan kali ini narasumber kita bukan seorang artis terkenal, bukan sedang membahas sebuah promo-promo karya-karyanya dia baik film atau lagu. Kali ini narasumber kita sangat spesial dan jarang sekali diajak ngobrol gitu sama banyak platform digital. Dan ini saya tertarik banget karena memang profesi ini yang jarang sekali dibicarakan oleh masyarakat pada umumnya. Dan kita kedatangan Angel Soul. Halo kakak. Kakak Angel, apa kabar kakak Angel? Ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Macet kesini? Ya lumayan sih, tadi hujan tapi udah reda Nah, sih. terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Kak Angel. Sama-sama, Kak. Di sini kita mau ngobrolin soal perjalanan kehidupan dia gitu sampai akhirnya mau untuk jadi perias jenazah. Dia itu Angel Soul ini seorang perias jenazah. Bisa cek aja di Instagramnya ya Kak. Iya. Namanya Saf Amelia kalau nggak salah Instagram. Safa Amelia. Dan menurut gua ini yang harus kita kupas gitu, nggak cuma melulu soal yang viral-viral, tapi pekerjaan ini juga cukup menyentuh hati juga nih kalau misalkan kita bicarakan kepada khalayak umumnya. Kak Angel, kalau boleh tahu udah berapa lama nih menjadi perias jenazah? Kurang lebih udah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Sebelum kita ngebahas profilnya Kak Angel gitu, kenapa sampai akhirnya mau jadi perias jenazah? Oh ya, ini ceritanya lumayan panjang nih. Nah. Tapi aku bakal cerita dari awal mula nama aku dulu nih. Nggak, poin utamanya. Ntar baru itu kita ada lagi. Poin utamanya apa tuh? Poin utamanya yang pertama sih faktor tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi. Ekonomi. Gimana caranya sih di zaman sekarang nih ya, kita dapat duit dengan, maksudnya nggak dengan mudah ya, dengan meminimalisir pesaing ya, kompetitor gitu. Jadi itu sih, jadi pengen cari pekerjaan yang minim kompetitor dan out of the box dari yang lain, daripada yang lain gitu. Berarti kalau bicara pengusaha dia bisa membaca peluang yang bagus. Iya. Tapi Kak Angel kalau boleh tahu asalnya dari mana sih nih? Kalau boleh tahu nih kayak logatnya masih Jawa banget ya. Lahirnya sebenarnya Tulungagung. Cuma lumayan lama di Surabaya. Oke. Iya. Usianya berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Boleh nggak sih nih bocorin usianya? Usianya pokoknya belum menyentuh kepala 3 gitu. Oh, tapi iya. di bawah 30. Hampir ya, hampir. Di bawah 30 yang penting. Nah, kayaknya kalau sebelum menjadi perias jenazah gitu, mungkin kita boleh tahu nggak sih kehidupan Kak Angel gitu dari kecil, remaja sampai akhirnya sebelum di Jakarta tuh kehidupannya seperti apa sih nih Kak Angel nih kalau boleh tahu nih? Ya kehidupannya dari kecil nih. Ya. Aku tuh suka banget sama menggambar. Oke. Menggambar atau aku suka. Itu dari SD apa SMP tuh? Dari kecil banget, dari usia masih balita ya. Balita suka itu aku mewarnai gambar apapun itu pokoknya selalu digambar gitu. Jadi misalnya ada poster nih, itu aku selalu gambar, ada strawberry atau aku misalnya nih ada buah gitu, aku gambar langsung gitu. Jadi dari kecil udah hobi banget sama gambar gitu. Jadi SD terus itu SMP juga sama, masih menggambar terus. Tapi yang aku sudah mulai menyentuh di ranah bosen kan, aku ngerasa bukan bosen ya, tapi apa sih yang harus aku belajar lagi gitu loh, apa sih yang aku harus mempelajari lagi, apa ya yang aku harus pelajari lagi. Oh ternyata kita bisa meluangkan hobiku ini, tuh ke make up nih. Make up tuh juga sama sih kayak gambar gitu, cuma medianya itu adalah wajah gitu. Jadi kalau kita
make up gitu, ya berarti kan seperti kanvas gitu, kayak wajah tuh seperti kanvas gitu. Ya itu aku menggambar di situ. Tapi itu pun udah bisa tuh waktu SD tuh udah mulai beranjak ke SMP itu udah mulai kayak dandan gitu kan, ada pakai skincare gitu kan. Nah dari situ dari SMP terus masuk ke SMA sudah mulai tuh ningkatin kan skillnya tuh dari SMA itu. Terus nanti naik lagi ke ya kuliah gitu kan, itu makin lagi diperdalam lagi, entah kita belajar produk segala macam, produk yang low end, high end, terus sampai di mana rasa titik aku harus belajar apa lagi nih. Nah disitulah tercetusnya begitu. Berarti dari kecil emang udah suka seni Seni gambar ya. Seni menggambar gitu. Dari balita sudah coba gambar-gambar mewarnai, SD pindah gambarnya ke muka ya, merias muka, SMP, SMA, kuliah mulai masuk ke jurusan desain produk itu. Makanya udah memang udah mendarah daging banget nih ya udah seneng banget sama menggambar kayak gitu. Oke, tapi Kak, ada maksudnya kayak pas lagi SMP, SMA gitu kayak ada alasan khusus nggak sih, kayak memang lebih menjadikan seni menggambar ini sebuah hobi Kakak gitu nggak sih? Ada alasan khususnya nggak sih? Kalau apanya? Yang alasan Kakak untuk maksudnya suka gambarnya ini maksudnya lebih mendalami lagi gitu? Ya kalau untuk menggambarnya sih kayak pengen belajar apa lagi sih, lebih ke pengen belajar apa lagi sih yang belum aku bisa gitu. Kayak haus akan ilmu pengetahuan sih, jadi kayak apa sih aku mau belajar apa lagi sih, apa sih yang bisa meningkatkan value aku, apa sih yang menjadi, itu kan seperti ilmu ya, jadi seperti kayak kita tuh menanam ilmu apa yang belum kita belajar, oh aku udah bisa, oh besok yang lagi apa lagi gitu, jadi kayak upgrade skill setiap saat gitu. Termasuk belajar. make up juga ya? Termasuk make up juga gitu. Oke, tapi kalau kayak kehidupan pertumbuhannya Kakak gitu dari kecil, remaja sampai dewasa ini, adakah banyak pengalaman-pengalaman yang seperti apa sih Kak sehingga akhirnya Kakak tuh jadikan gambar atau makeup itu kayak sebuah pencurahan hatinya Kakak gitu? Ada nggak sih? Atau memang normal-normal aja gitu? Ya salah satunya itu untuk menggambar ya. Menggambar tuh karena merasa aku dari dulu itu kalau menggambar tuh rasanya itu kayak kita lebih tenang, rileks. Bener nggak kayak sih? Kan kita kan harus nggaris aja kayak pelan-pelan gitu. Itu juga melatih kesabaran kita gitu, untuk meningkatkan sisi batin kita itu agar lebih sabar. Sisi spiritualisnya seperti itulah gitu. Jadi untuk lebih tenang gitu. Jadi menggambar itu seperti melatih kesabaran juga gitu Kak. Jadi ya itu sih dari sisi situnya yang menurut aku itu yang poinnya gitu. Tapi ketika memindahkan medianya dari kertas ke muka itu susah nggak sih Kak? Sorry. Nah gini, susah nggak sih Kak, kayak kan kalau nggak salah aku juga lihat Instagram itu Kakak sempat menggambar wajahnya sendiri gitu kan? Yeah. Nah itu susah nggak sih kayak memindahkan imajinasi Kakak yang tadinya dari kertas ke muka itu susah nggak sih? Kalau dari muka sih enggak ya, susah gampang sih. Dibilang susah juga enggak, dibilang gampang banget juga enggak. Karena kalau untuk muka aku sendiri itu kan teksturnya itu kan ya rata ya, alhamdulillah nggak ada jerawat apa segala macam. Jadi untuk dikuas, digambar itu kita lebih mudah nih. Misalnya kita mau illusion atau kita mau buat efek nih seperti wajah kita terpotong, mau bikin harimau, mau bikin apa di muka kita gambar seperti itu tuh lebih mudah. Yang membuat susah itu kalau kita belum tahu produk nih, produk yang kita pakai yang di muka kita tuh misalnya ini low end gitu, itu biasanya mudah muncul oil enggak. Jadi kalau kita ngekuas nanti mudah luntur seperti itu. Itu sih yang mungkin struggle-nya di situ dan belajarnya di situ. Kita belajar produk make up gitu. Oke, kan dari kecil suka gambar gitu kan, suka gambar mewarnai di bangku sekolah, naik SMP, naik SMA mungkin lebih suka merias wajah gitu kan. Nah, setelah SMA mungkin mencoba keberuntungan jadi makeup artist juga nggak sih, atau seperti apa Kak? Ya kalau dari dulu tuh
lumayan tertarik sama bisnis ya, kayak cari uang. Apa sih yang enak sih, cari uang tuh kayaknya jasa ya. Jasa tuh kita lebih lebih mudah gitu nyari uangnya gitu ya, karena kita kan mengorbankan waktu kan kalau jasa ya. Beda dengan bisnis nih, bisnis pengusaha misalnya ini kayak ada kita jualan ember gitu ya. Ya udah misalnya kita beli harga 3.000, kita jual 5.000, ya untung 2.000 gitu kan. Beda sama kalau jasa ya udah kamu pakai jasa aku seharganya sekian gitu, tapi kan nggak dipatok apa, tapi dilihat dari portofolio dan jam terbangnya gitu. Nah gitu, disitulah tercetusnya cari uang tuh waktu kuliah gitu. Waktu kuliah mau merambah ke dunia apa ya, per make upin orang lain. Dan juga dulu tuh masang eyelash extension gitu. Jadi dari situ enak ya ternyata kalau kita di jasa nih gitu. Kalau kita make upnya di jasa tuh lebih cepet gitu dapat uangnya gitu. Dari situ kan kayaknya apa ke salon aja nih. Kalau misalnya kita mau eyelash atau mau upgrade mau upgrade gitu, mau upgrade diri kita, mau entrepreneur gitu, kayaknya di bidang jasa gitu kayaknya yang lebih mudah kita dapetin uang kayak gitu. Dari situ akhirnya jadi makeup artis gitu atau dari makeup artis mulainya dari situ. Jadi awalnya di eyelash extension, terus habis itu naik lagi ke kita ngeliatin orang wisuda segala macam gitu, mengerias diri sendiri buat konten creator juga saat itu tuh, nerima endorse juga saat itu. Tapi untuk peluangnya tuh kok lama ya nge-upnya naiknya gitu. Dari situ kok lama sih naiknya, kalau nggak viral atau kurang apa sih, padahal menurut aku juga gambarnya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Tapi beda itu sama teman-teman, kok cepet banget naiknya. Apa ya yang bisa yang mendapatkan berbeda daripada yang lain. Nah disitulah aku mulai tertarik belajar yang lebih lanjut lagi. Dulu kuliah di mana Kak, kalau boleh tahu Kak? Kebetulan aku dulu sebutin universitasnya, nggak apa-apa. Sebutin aja. Dulu di Stikom Surabaya. Oh, Stikom Surabaya. Ya, Stikom Surabaya. Tapi sekarang namanya jadi Dinamika. Oke. Universitas Dinamika Surabaya. Kakak tadi awal mula tuh kakak bilang menjadi pria dinasa karena tuntutan ekonomi gitu. Mungkin kehidupan perekonomian kakak dari kecil sampai akhirnya kakak kuliah kan udah mulai bekerja nih, maksudnya cari uang gitu kan. Kehidupan perekonomian itu dari kecil tuh seperti apa sih Kak? Kalau boleh tahu keluarga. Kalau kehidupan ekonomi ya dibilang ya enggak bilang kekurangan juga enggak, ya dibilang sangat kaya banget berkelimpahan itu juga enggak juga, ya biasa-biasa aja. Tapi yang membuat mungkin karena didikan orang tua aku ya, jadi abahku itu tuh mengajarkan itu nggak pernah mengikat gitu loh, kayak misalnya nggak terlalu memanjakan lah. Mengikat tuh seperti memanjakan, benar, nggak dimanjain semenjak SMA gitu. Mulai dari SD SMA, dari kecil tuh sudah nggak ada keterikatan seperti kayak keterikatan manja nggak diwujudin gitu. Jangan juga ya nahan-nahan, jadi kayak ya biasa aja gitu. Jadi disitulah terlatih mandiri gitu. Dari situ terlatih mandiri, aku bisa cari uang sendiri gitu ya. Jadi disitulah ya udah, ini ibaratnya dikasih sangu bulanan seperti itu ya. Kalau zaman dulu ya nggak sebanyak ya, mungkin sedikit, tapi itu dibuat untuk bertahan hidup gitu. Jadi di situ tuh mulailah cari ngide tuh make upin orang, wisuda, nge-make upin eyelash tuh segala macam. Nah di situ dari situ akhirnya tercetuslah timbul kemandirian yang sangat mandiri gitu di situ. Ada selesai kuliah tahun berapa tuh? Selesai kuliah itu 2019. April. Kuliah kebetulan cuma 3,5 tahun gitu. 3 tahun. Itu bukan cuman dong.
Bukan cuman. Tapi Stikom bukannya sama kan ya? Iya sama, Sama kan? tapi S1. S1 kan. Iya, S1 mah 3 tahun mah cum laude ya. Bukan cuman ya. Saya lebih loh dari itu loh. Iya. Nah, terus setelah lulus kuliah ngapain tuh, Kak? Masih tetap berjalan menjadi makeup artist atau jadi apa maksudnya pasang eyelash ya? Masa? Ya. Atau mungkin ada pekerjaan baru lagi? Nah, itu di situ. Dulu itu semua bahkan waktu kuliah ya, waktu kuliah itu aku sampai ngajar menggambar dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai prauniv itu juga di Umdesain prauniv gitu untuk melatih teman-teman untuk persiapan SBMPTN. Nah, itu dulu sempat ngajar jadi guru gitu. Jadi guru gambar. Terus habis jadi guru gambar itu saat kuliah tuh part time kebetulan, jadi masuknya Sabtu Minggu gitu. Habis itu yang kedua itu setelah jadi guru itu jadi interior designer ya, kebetulan di salah satu perusahaan furniture gitu kan. Waktu di perusahaan furniture, habis itu lagi gitu, habis itu juga di perusahaan furniture lagi, habis itu sempat jadi sales produk handphone ya, sales handphone, habis dari sales handphone pernah juga jadi sales asuransi juga pernah. Jadi kayak semua pekerjaan tuh aku embat gitu, kayak misalnya nggak peduli gitu kayak misalnya buat belajar aja gitu. Habis itu dari customer service juga pernah di salah satu handphone gitu. Jadi apa aja tuh kerjaan aku, yang penting halal uangnya aku kerjain gitu. Tapi maaf sebelum lanjut, Kak, tadi kan Kakak bilang awalnya kerja tentang ekonomi, tapi bilang waktu kecil sampai sekolah gitu kan, hidup nggak kekurangan tapi bukan nggak kekurangan banget, bukan ya. Orang kaya juga. Tapi kalau boleh tahu orang tua kerja apa, Kak, kalau boleh tahu, Kak? Orang tua sih ya pedagang sih. Oke. Pedagang. Pedagang. Iya, pedagang. Jualan. Ya. Pengusaha atau penjual apa pedagang? Ya pedagang penjual ya kan. Ya pedagang Oke. gitu, pedagang. Copot tuh. Terlalu semangat nih kayaknya nih. Oke, lanjut. 2019 lulus, banyak pekerjaan yang dijalani gitu. Abis itu hijrah ke Jakarta. Kenapa pindah ke Jakarta dari Surabaya? Iya, saat itu tuh kenapa pindah ke Jakarta? Ya itu karena yang pertama itu cari guru untuk ini buat ngerayas jenazah itu kan. Mulai kepikiran. Jadi prias jenazah berarti pas masih di Surabaya itu? Surabaya. Jadi Surabaya itu aku terakhir itu kan jadi customer service. Oke, terakhir tuh. Itu bukan karena aku dipecat karena apa, enggak ya, karena memang udah terakhir kontraknya gitu. Dan aku nggak mau lanjut gitu. Karena kayak apa ya yang selanjutnya gitu. Jadi selanjutnya aku tuh ngerasa kayak apa ya pekerjaan yang ini apa namanya yang cocok nih buat aku nih, tapi yang nggak sama seperti yang lainnya gitu. Tapi aku suka gambar tapi apa ya gitu. Nah itu mintalah petunjuk lah sama yang di atas itu. Aku minta sholat istihoroh tuh. Iya bener. Sholat tahajud tuh. Enggak, tapi kalau nggak sholat tahajud ya sebenarnya masuknya ke situ ya gitu. Sholat tahajud terus ya. Aku tuh selalu minta petunjuk tuh sama yang di atas itu 4 kali. Jadi itu ibaratnya tuh kayak gini. Yang pertama itu lampu merah. Oke. Lampu kuning. Lampu hijau. Oke, confirm lampu hijau gitu. Jadi kayak ibaratnya ya itu oke ACC gitu, kayak gitu. Jadi minta petunjuk itu kayak petunjuk tuh nggak berupa hanya mimpi ya, tapi aku mintanya memang benar-benar kejadian nyata. Nah, seperti apa tuh? Nah ini waktu pertama nih taruh sebelum masuk kejadian nyata 4 ini nih. Itu 4 kali, maksudnya 4 kali sholat tahajud, enggak petunjuknya. Petunjuknya. Jadi kayak misalnya nih petunjuk pertama lampu merah kan. Alah kebetulan. Kayak aku kebetulan gitu. Yang kedua ada 4 petunjuk nih. 4 kejadian berarti yang bikin akhirnya kamu yakin buat mau jadi prias jenazah. Iya. Kejadian pertama apa? Kejadian pertama itu yang pertama itu
awalnya tuh kayak FYP di sosmed aku tuh kok spiritual bahwa kamu adalah jiwa-jiwa terpilih apa gini-gini, apa kamu tuh tidak berada di tempat yang ini, kayak yang itu tuh yang ngomong AI itu tuh, tahu kan? Yang di FYP itu. Nah, aku di situ tuh awalnya lampu merah itu. Kebetulan itu. Terus itu petunjuk kedua itu tiba-tiba teman aku itu minta tuker off. Nah, misalnya nih aku harusnya itu mungkin di bulan Desember gitu. Teh boleh tuker off nggak gitu. Tahun berapa tuh? Itu, Desember tahun berapa? Iya berarti ya 2,5 tahun yang lalu. Aku jadi agak lupa ya. Jadi iya udah 2,5 tahun. Nah itu boleh nggak tuker off gitu. Aku kebetulan tuh tanggal 30 Desember seumpamanya ya offku gitu ya. Dia tuh minta ditukar tanggal 28. Itu kok dipercepat gitu. Wah ini kok dipercepat nih. Nah, itu dan kebetulan aku sudah mau daftar untuk kursus rias jenazah gitu. Nah waktu itu kan 30 Desember misalkan yang minta di tanggal 28 dipercepat. Itu kerjanya masih jadi customer service atau udah? Iya masih jadi customer service. Oke. Masih itu kenapa kok dipercepat ya gitu. Itu yang kedua. Kedua. Yang ketiga itu aku alah kebetulan lagi gitu kan, karena memang jadwal kursus rias jenazahnya di tanggal berapa, atau mungkin pengen sebenarnya kita bisa request gitu. Dan sebenarnya tergantung si gurunya ini gitu, dia ACC apa enggak gitu. ACC enggaknya gitu. Akhirnya kalau aku minta petunjuk ketiga nih, ya Allah kalau memang ini jalanku, berarti semoga kalau memang ini jalanku, guru ini pasti ACC bisa di tanggal ini. Harusnya kan sebenarnya di tanggal misalnya tanggal 30 gitu ya, atau tanggal 1 gitunya. Nah itu tanggal 30 itu diundur tanggal 28 tuh, dan ternyata gurunya bisa gitu, dimajuin akhirnya bisa gitu. Awalnya kan aku pikir nggak bisa kalau minta petunjuknya yang di atas kan. Nah ini lampu hijaunya nih ternyata bisa gitu. Jadi pertama kan lampu merahnya itu kan FYP tuh. FYP itu. Yang kedua teman minta tuker off gitu. Kebetulan lagi minta tuker tanggal 24 kok dipercepat gitu. Ketiga gurunya ACC. Nah, petunjuk keempat itu aku minta dihadirkan satu teman waktu sesama yang ngerias juga gitu. Ya Allah semoga kalau nanti aku ini beneran jalanku nih, minta petunjuk yang keempat nih, kalau memang ini jalanku, aku tolong dong kasih satu temen gitu. Minta satu temen dong buat ini sama-sama ngeriasnya gitu, dan aku sampaikan materi dengan selamat, aku sampai sana dengan selamat gitu. Dan benar akhirnya semua petunjuk itu sudah ada, jadi semuanya kejawab gitu. Oh berarti memang ini jalanku gitu. Nah itu kursus jadi perias jenazah di Surabaya atau di Jakarta? Nah di Jakarta. Iya. Berarti auto customer service di Jakarta apa di Surabaya? Surabaya. Berarti masuknya kan minta tuker off tuh. Masuknya tanggal 30 apa 28 sih? 28. Jadinya masuk tuker off-nya 28. Terus rias jenazahnya di tanggal 30. Awalnya tanggal 30 sebenarnya. Jadi akhirnya di tanggal 28. Jadi dimajuin bisa. Dimajuin bisa. Oke, berarti abis kursus balik lagi tuh ke Surabaya? Enggak, langsung cari kerja di sini freelance. Jadi dari rumah duka ke rumah duka gitu. Langsung freelance. Itu kursus berarti di akhir Desember itu tuh 2022 tuh. Iya, 2000. Iya, akhir 2022 lah ya, 2022 ke Jakarta. Habis itu langsung menetap di Jakarta cari freelance. Iya. Oke, 4 petunjuk ya. Menarik. 4 petunjuk. Menarik loh ini. 4 petunjuk. Nah, terus maksudnya sudah dapat 4 petunjuk. Pasien pertama mungkin ya, pasien pertama jenazah yang seperti apa tuh kalau kita boleh tahu? Oma sih. Oma jadi ibu-ibu gitu. Ibu-ibu ya, dia penyakitnya ada ya
asalnya dari Medan gitu, dari Medan gitu. Terus aku yang ngerias itu. Terus di Jakarta tuh ya. di 2023 Jakarta. awal ya. Dari situ. Terus memang karena udah kesiapan mental yang sudah sangat siap ya. Jadi kan memang kayak aku memang kerjanya mencari duit gitu, udah nggak memikirin takut udah nggak ada. Jadi kayak ibaratnya nih, kayak saya kakak nih tanya aku takut nggak sama ketemu mayat, sama sekali nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena kayak aku udah kerja, udah harus dapat duit gitu loh, kayak duit yang ada di pikiran aku. Jadi khususnya juga langsung merias langsung jenazah gitu, atau memang medannya udah muka orang biasa aja gitu yang masih hidup gitu, atau memang langsung jenazah? Orang hidup dulu, hidup dulu kan yang penting posisinya tidur kan, kita ngeriasnya kan begini kan gitu. Jadi kalau ada langsung medianya kan orang itu kan kita kan pasti bisa lah ngerti gitu caranya gimana gitu. Jadi pasien pertama udah nggak ada rasa takut, udah tinggal rias karena aja. Karena memang di hatiku memang ya memang pikiranku duit aja. Duit aja. Jadi kayak misalnya, rasa takutnya tuh jadi hilang karena lebih concernnya ke uang. Ini harus kerja nih, harus dapat duit nih, harus gimana caranya, harus aku kerja biar dapat duit gitu, ngumpulin dari situ gitu. Oke, 2023 awal pasien pertama. Kondisinya bagus kah? Kalau tanpa menyebut nama nih ya. Enggak, kondisinya, kondisi jenazahnya ya. Kondisinya alhamdulillah sih masih bagus ya. Dia nggak ada ini sama sekali gitu. Cuma waktu dulu tuh kan pertama itu kayak suka megang-megangin, jadi kayak kesentuh kan ini kan pasti kan nyentuh pipi ya kan, kita kan nguas kan kayak gini gitu ke sini. Ih dingin ya kalau jenazah gitu. itu. Ih dingin gitu kayak kayak gimana ya, kayak itu sih yang kayak agak gini jenazah itu. Jadi aku bilang kalau udah jenazah tuh udah dingin. Aku pikir kayak apa sih gitu kan. Karena aku juga nggak takut juga. Ternyata dingin gitu. Jadi tapi nggak ada takut gitu. Dingin ya gitu. Nggak takut gerak lagi nih gitu, nggak ada ya? Ada yang gerak. Aduh, serius. Itu oke. Tadi pasien pertama seperti itu berarti. Udah nggak ada rasa penasaran lagi ya, berarti udah tinggal ngalir gitu aja tuh ya. 2,5 tahun lumayan cukup lama loh. Mungkin perjalanannya pengalamannya 2,5 tahun tuh seperti apa? Mungkin salah satunya tadi ada yang gerak nih ya. Nah itu ceritanya seperti apa tuh Kak? Jadi sebenarnya semua jenazah itu nggak melulu soal mistis ya. Memang kan kita ya nggak di training juga, nggak apapun. Memang ya itu manusia udah nggak ada ruhnya gitu aja. Tapi secara untuk sains ya, untuk secara medical ya atau medis itu ya karena pergerakan, karena tubuh kita tuh kan habis ya, mungkin ada saraf yang mungkin masih glitch, masih glitch ya, masih kayak gerak-gerak gini-gini atau atau kadang gini juga mungkin posisinya kan kalau jenazah gini kadang ada jatuh gini kan, kayak tangannya tuh ini itu nggak melulu soal mistis itu. Ini pengen hidup lagi apa gimana, itu kayak gitu nggak bullshit tuh cerita kalau podcast lain ya. Maaf ya kalau pengalaman Kakak geraknya gimana? Yang ada pria jenazah yang terlalu horor gitu enggak berlebihan lah ya. Iya itu mah nah gitu. Waktu pas Kakak pengalamannya itu jenazah geraknya gimana? Ya sering mengganti posisi. Jadi nggak sering ya, cuma sesekali doang sih. Jadi dia awalnya gini ya, terus jatuh gitu. Tangannya jatuh gitu. Ke bawah. Bukan, jatuh gitu. Jatuh ke bawah, nggak naik ke atas ya. Saya kayak revisi Mbak. Enggak ya. Kalau itu waktu jatuh, tangannya jatuh gitu, ya aku balikin posisinya. Malah justru aku mainin gini, ayo. Serius? Yang bener? Iya, aku main itu maksudnya aku aja interaksi malah. Justru aku kayak, karena aku orangnya tuh aslinya kocak ya. Aslinya kocak, kayak orangnya tuh kayak agak sedikit suka guyon gitu loh, suka bercanda gitu. Mau apa yang bisa aku bantu Oma gitu kan. Kayak aku malah aku main-mainin itu tuh. Apa kurang pas ya? Ini aku balikin lagi gitu. Jadi aku ajak ngomong. Tapi gitu. Nggak ada keluarganya itu di situ pas? Kebetulan sih nggak ada, tapi itu ya sama ada temen sih, ada temen. Aku kan juga mandiin jenazah juga gitu.
Yang ngebersihin lubang duburnya itu kan, itu pup harus dikeluarin kan, tangan kita harus masuk, itu pakai hand glove ya, kita masuk terus kita bersihin pupnya itu, kita keluarkan untuk mengeluarkan feses itu juga. Teman-teman juga awal aku juga misalnya, sekarang aku udah di rumah duka ya Kak ya, itu kaget gitu, kok kamu berani sih gitu karena aku ngerasa juga apa yang harus dijijiin gitu ya kan, aku ngerasa kayak nolong aja, hati itu seperti ingin nolong gitu, ini harus dibersihin ya gitu. Pupnya ikut keluar tuh kayak ibaratnya kayak kita lagi ngupil gitu, kayak udah ngupilnya udah keluar semua, kayak ikut lega gitu, kayak gitu loh, ikut lega. ya itu saat itu waktu ngerti. Jadi saat itu tuh aku nggak ada rasa takut sama sekali, ada gerak-gerak gini itu nggak takut, ada ngeluarkan suara juga aku nggak takut. Oh gitu, sempat ada yang pernah yang ngeluarin suara juga, kayak misalnya kan jenazah kan gini posisinya kayak gitu ya. Kayak, gitu. Itu tuh nggak melulu, soal kadang kita kalau neken perutnya kayak gitu juga karena ya pergerakan ini aja sih, gas aja gitu. Karena jenazah juga kentut juga, pipis masih pup juga ada yang pup gitu. Dia logika banget. Iya secara ini medis aja. Secara medis. Iya medis aja. Pernah juga di pupin sama pupnya muncrat ke muka juga pernah itu. Serius? Ada pernah. Itu sampai itu pas lagi mandiin tuh. Lagi mandiin jenazahnya itu. Okay. Itu pupnya keluar banyak gitu. Nah, itu aku yang bersihin sampai ke muka itu karena gasnya kan keluar kan. Tapi aku ya udah, aku nggak jijik nggak apa, ya udah memang ya ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas aja gitu. Nggak dijadikan sebuah pengalaman mistis berarti, nggak dianggap sebagai pengalaman mistis ya, karena memang secara proses medikalnya medis saja. Oke. Seru banget ya ceritanya. Kalau ada pengalaman mistis ya ada. Apa tuh? Pengalaman mistisnya itu jadi kalau pengalaman mistis, kalau menurut aku yang lumayan agak banget itu tuh yang menyeramkan, yang ganggu atau gimana nih? Tuh ya udahlah terserah yang dengerin ini seperti apa tanggalnya. Jadi ini real ya, karena aku nggak dibuat-buat apa. Iya nggak, memang aku ala kadarnya, memang apa yang aku terjadi di aku ya memang aku ceritakan apa adanya, nggak dikurangi nggak dilebih. Pokoknya pernah itu ya. Seringnya nih ya, aku kan kalau berangkat kerja tuh kan naik busway ya kan, dari tempat aku tuh naik dari kosan dari kos-kosan ke. Kalau naik busway berarti jalan kaki tuh lewat jalur busway itu. Jalur Transjakarta. TJ Transjakarta. Okay. Terus aku tuh seringnya itu pengalaman yang aku sering siapa kan sampai saat ini itu, saat aku ngeliat jenazah itu ya, maksudnya jenazahnya tuh yang tayang jatuh, tayang yang bunuh diri atau apapun, atau yang itu tuh nggak pernah dimimpiin ya. Itu yang aku yang unik ya. Jadi mungkin aku kurang lama kali, mungkin harus 3 tahun atau mungkin harus 10 tahun jadi pria jenazah baru ntar dimimpiin. Aku sampai sekarang alhamdulillah belum dimimpiin. Tapi yang sering aku selalu melihat jenazah itu saat aku di transportasi umum, jadi di Transjakarta. Jadi misalnya aku nih lagi naik nih naik busway gitu ya, busway gitu. Nah kemarin kan aku habis ngerias yang ini nih, yang habis dari polisi nih, yang habis dari visum nih, yang kepalanya bocor ini, itu aku kemarin habis ngerias itu misalnya nih. Nah itu pokoknya bapak-bapak botak, terus yang ini kepalanya yang dijahit itu, terus perawakannya tinggi besar gitu. Aku waktu Transjakarta duduk diam gini, ya itu orangnya ada ketemu langsung kayak aku sama kamu gini. Itu kan kayak yang aku liatin kemarin itu. Mirip Pak. Tapi cuma lihat-lihatan aja ya. Kayak gimana sih kita kalau ketemu orang ya di busway kan diem-dieman aja kan. Kalau ngajak ngobrol tadi sangkaan gitu. Kayak Pak, udah kayak Pak. Kok nongol Pak gitu kan. Pak, barangkali mau mengucapkan terima kasih atau apa. Nah itu aku sering banget sampai sekarang. Mereka muncul di hadapan kamu langsung ngucapin terima kasih juga? Enggak. Maksudnya ya kayak di Transjakarta nih, kayak aku sama penumpang nih, karena aku penumpang, kamu penumpang, kan pasti diam-diaman dong. Nah ya udah kayak kita ketemu gini aja, terus itu kayak
kayak yang aku rias kemarin. Tapi aku di dalam hati itu kan kayak aku rias kemarin gitu. Itu ada juga yang wah macam-macam lah, yang itu yang ada yang oma-oma lah, ada yang oma-oma, ada kayak gitu, kayak liatin gitu. Kadang aku ngeliatin kok dia ngeliatin aku ya, aku ngeliatin Masnya gini ya, Masnya juga ngeliatin aku, jadi kayak tapi sama-sama diem gitu. Takut nggak? Ya karena itu langsung ya, aku nggak pernah ketemu secara yang nyata gitu loh, yang secara nyatanya tapi tuh ada takut ya waktu pas awal mula, maksudnya selama jadi pria jenazah gitu, terus tiba-tiba wujudnya ada nih di depan mata nih gitu, kayak ada takut gak sih atau seperti apa? Kalau takutnya sih enggak ya, karena apapun tuh selalu kayak misalnya berangkat kerja tuh kan aku berdoa gitu kan, aku berdoa, terus juga sebelum merias jenazah aku juga berdoa gitu kan. Ada satu amalan lah yang aku selalu berat. Amalan jangan dipanjangin kalau saya ini mah takut. Iya, kayak gitu. Adalah yang aku selalu baca gitu. Ya gitu, doa yang selalu aku amalkan gitu. Oke. Nah, apa ya? Di ini kerjanya kan tidur di kamar jenazah. Sehari-hari ya shift malam tidur di kamar jenazah. Serius? Iya. Okay. Kan aku shift malam ini nanti. Shift malam tidur di kamar jenazah. Iyalah, kan aku kalau shift malam kalau istirahat kan kan aku kalau sekarang kan aku sudah di rumah duka nih. Dulu kan aku freelance ya kan. Kalau di rumah duka itu kan ada jam kerjanya nih, pulang jam berapa, masuk jam berapa gitu kan. Itu kan ada 2 shift pagi sama shift malam. Nah, kalau ya shift malam ya kita ya tidur di kamar jenazah. Maksudnya sebelum dibawa ke ruangannya tuh ya? Ya di kamar jenazah ya sama jenazah. Iya. Tahu maksudnya kan biasanya kalau dari rumah sakit dibawa dulu nih ke kamar jenazah, habis itu baru ke rumah dukanya nih. Ya ruang duka. Ruang dukanya kan. Berarti yang sebelum dibawa ke ruang duka tuh ya di kamar jenazah. Ngumpul sama jenazahnya tuh. Iya. Ada pengalaman nggak ada atau seperti apa? Kalau pengalamannya sih ya mereka pasti iseng ya, kayak isengnya gimana isengnya ya gerak-gerakin apalah, terus itu ada pompa formalin kayak bunyinya gitu kayak ada itu, terus itu padahal nggak ada yang formalin, aku lihat nggak ada yang formalin tapi ada yang diketok-ketok gitu bentuknya kayak gitu. Kan biasanya kan kalau di kamar jenazah kan emang ada aksesnya ya, harus pakai muka aku nih kalau buka pintu kamar jenazahnya itu tuh. Nah itu kalau baru diketok-ketok gitu, lalu kita buka nggak ada orang. Kayak agak-agak merinding mana ya kayak gitu. Ada sehari-hari tuh ya kayak gitu. Iya, kalau pas malam tuh usil ya mas. Kenalan gitu. Kayak gitu. Ngajak main berarti. Ngajak main gitu. Terus itu apa ke kita nih misalnya terlalu berisik atau kita terlalu ngakak banget, wah kadang ini botol jatuh sendiri gitu. Jadi ibaratnya jangan berisik lu kayak gitu, kayak warning gitu. Itu sih yang sering tuh kayak dengerin pompa formalin, airnya buka sendiri, udah biasa tuh kayak walah ya udah kayak dengerin intip dah gitu. Mau diajak nih ya. Ada kedenger kadang waktu tidur itu ininya sofanya ditendang-tendang gitu kan. Itu kan ada sofanya tuh ada ruang treatment ya kan. Kadang kita tidur di sofa kan, nggak di ininya, nggak di deketnya ini jenazahnya gitu kan. Itu juga ini ditendang-tendang gitu sofanya kayak duk gitu. Tapi selama 2,5 tahun ini yang paling parah kondisi fisiknya ada nggak yang kamu rias wajahnya? Ada. Kalau kondisinya yang hancur gitu segala macam, ada dibunuh, yang jerotan leher yang kayak gitu, yang kepala bocor, hancur segala macam, menurut aku tuh masih biasa. Yang karena biasa kayak gimana? Masih biasa. Okay. Bahkan yang bunuh diri pun menurut aku masih biasa. Okay. Maksudnya yang rusak apa segala macam masih biasa. Kenapa? Yang menurut aku yang serem ini ya, itu yang memiliki penyakit menular. Seperti HIV. Serius? Iya, kan aku yang ngerias juga. Iya. Gimana? Oh, itu karena kenapa aku bisa bilang serem ya? Ini baru the real serem. Karena
mereka ini bisa berdampak ke aku dong. Misalnya Ya, kayak betul. karena dia ada penyakit menular Betul, kan. betul. Kalau oke lah yang bunuh diri, oke yang serem-serem malah mau bunuh diri lah apa gitu. Karena ya udah mereka kan memang ya udah hancur, kondisinya memang seperti itu, udah kita rekonstruksi nih mukanya nih biar benar nih, ya udah memang udah kita tugasnya memang dibenerin lagi kita benerin lagi, udah kita ya udah itu memang tugasku gini. Tapi kalau yang serem tuh kayak yang penyakit menular itu yang menurut aku kayak aduh, aku udah paling males banget tuh udah kalau yang handle penyakit menular itu. Karena satu seremnya kan juga di aku dong. Iya. Kalau misalnya aku mandiin kan itu mandiin juga nggak sembarangan loh. Kita mandiinnya tuh airnya nggak boleh yang kenceng, harus kayak kicir-kicir gitu, kayak kicik yang kicir, kita ngusap pelan-pelan gitu. Jangan sampai nyiprat ke kita gitu. Double hand glove ya kan, pakai bajunya segala macam gitu. Gitu. Itu yang luar biasa menurut aku. Tapi Itu serem itu. itu serem karena berdampak ke Karena kita iya, ya? karena bisa ngefek. Bener nggak? Itu kan kita nggak ngapa-ngapain, kita salah apa ya? Kita yang kena gitu kan, kita kena getahnya, kita yang nolong tapi kita yang kena getahnya gitu. Tapi itu yang serem. selain seremnya impact ke kitanya gitu, tapi kalau secara ada perubahan fisiknya nggak sih? Oh, itu pasti. Maksudnya lebih Pasti. parah yang terkena HIV ini dibandingkan yang Kalau HIV sih kayak orang sehat ya. Oke. Kayak HIV itu kayak orang sehat yang kelihatan banget penyakit, yang kelihatan banget perubahannya itu biasanya yang terkena penyakit jantung. Jadi mukanya tuh merah dia, menghitam. Terus ini kupingnya ini jadi juga menghitam ya, menghitam gitu. Terus kalau ada namanya juga lebam mayat. Lebam mayat itu di punggung sini tuh, jadi kan peredaran darah tuh ngumpul tuh di belakang tuh, dia kayak lebam-lebam gitu, kayak gimana kita habis ditonjok kan warnanya kayak ungu-ungu biru-biru gitu. Nah tapi itu di belakang itu lebam mayat. Nah itu di situ itu. Dan kondisi fisik jenazah hampir semua jenazah itu pasti kakinya jinjit gitu. Jinjit itu kayak jinjit itu ya, karena mungkin tercabutnya ruh gitu. Jadi mereka kayak gitu. Ada orang masih melek gini, ada susah ditutupnya, ada yang masih mangap gini, ada melet gitu juga ada. Aku bantuin masukin gitu. Aku yang bantuin masukin, kita balikin ke posisi awal gitu. Bantuin masukin sampai meremin juga. Nah, itu yang dari yang perubahan fisik ya, yang itu yang jadi yang seperti di film-film tuh nggak seperti yang di kondisi fisik yang di film tuh nggak seperti yang di film-film. Di film-film kan kalau ada orang kayak gini, terus itu kita kan giniin kan, kita cuma giniin doang. Tapi kalau di film-film ya di realnya itu kita ngeplasterin pakai isolasi gini gitu, harus dipaksa tutup ini, harus dipaksa tutup, bukannya kita iniin ya, bukan kita apa namanya, nggak kayak seperti film kita ya tutup pakai isolasi gitu. Mulut pun juga kita bantu masukin pakai pinset itu, kita masukin gitu. Jadi itu sih yang perubahan fisiknya itu, pertama menghitam, terus ada lebam itu udah pasti ya kan. Terus kalau kita menghandle jenazah itu juga bisa berdarah, bisa. Kondisi fisik yang itu lagi itu juga kita harus hati-hati. Kalau kita salah masukin kapas nih ke hidung, kalau kesogrok ini ya, misal ketusuk apa salah masukin itu berdarah nggak bisa berhenti. Walaupun even udah meninggal. Itu sih yang kita harus berhati-hati. Gimana setelah merasakan jadi prias jenazah 2,5 tahun ini? Sesuai apa yang kamu bayangkan kah? Apa yang kamu harapkan kah? Ya sesuai yang aku harapkan ya, ada suka ada dukanya ya. Semua pasti ada plus minusnya ya, nggak melulu soal seneng apa oke-nya aja. Gimana ya dukanya pasti ya, kita tuntutan keluarga lah. Pernah dituntut? Ya pastilah, apa kan jenazah kan nggak bisa ngomong, yang ngomong kan yang keluarganya ya kan. Iya sih, dituntutnya karena masalah apaan? Iya, riasannya kurang tipis lah. Udah ditipisin, ini make upnya ini masih menor nih, kurang tipis lagi, ditipisin masih aja komplain dia. Ya gimana ya namanya juga kerja ya kan, ada plus minusnya gitu, nggak mungkin senang terus itu ya. Tuntutan keluarga itu pasti gitu, ada yang pengen seperfect mungkin, sebagus mungkin,
tampilannya juga dia biar nggak serem apa gitu. Diusahakan matanya nutup, ada yang matanya nggak bisa nutup. Bahkan udah sampai meninggal ada. Matanya nutupnya kayak nutupnya setengah ini gitu. Karena udah kering, udah kaku. Ininya udah masuk gini, udah nggak bisa, kelopaknya udah nggak bisa ditutup. Udah kaku, bener kaku. Tuh ada ya gitu. Ini kok masih kebuka nih matanya nih. Nah, aku juga ya mohon bersabar. Di situ aku setiap hari ya di marah-marahin juga karena udah mungkin terbiasa dari customer service, udah melatih kesabarannya dari situ ya. Jadi apalagi menghandle keluarga yang berduka kan mereka sedih-sedih kan, jadi pasti emosionalnya lebih ini lagi, jadi harus sensitif lagi gitu. Jadi kita harus hati-hati ngomong pelan-pelan gitu, bersabar, ibu ini sudah selesai, bagaimana, ada yang kurang, mau ditambahin apa gitu, oh ini masih gini aku ya bersabar gitu. Kita ngeladenin, ngayomin, kita ngerevisi alisnya lagi, alisnya melengkung, apa kurang apa kita bantu sampai keluarga puas, keluarga seneng gitu kan. Kalau keluarga seneng, oh bagus nih minta foto dong gitu, minta foto sama jenazahnya tuh jenazahnya sama keluarga di foto, hasilnya bagus. Aku tuh udah tingkat kesenanganku yang seneng banget itu di situ. Wah, ketika keluarganya puas ya, minta foto, iya. Minta foto. Berarti kerjaku bagus. Dia puas dong, kan sampai minta difotoin tuh. Ya, karena kayak gitu tuh cuma hanya bisa hitungan jari, dan 1 bulan tuh mungkin 10 orang yang gitu, atau 3 orang, 7 orang gitu. Berarti kan puas banget nih sama riasan aku gitu. Gue sempet baca di Instagramnya Kak Angel gitu, kayak abis merias jenazah sudah dimasukin ke ruang duka, kakak dokumentasin lah ya, dengan caption kalau apa gitu, datang ke mimpiku ya gitu. Itu postingan April kalau nggak salah. Itu kenapa minta didatengin ke mimpi? Itu sebenarnya aku tuh kan selama 2,5 tahun nggak pernah didatengin mimpi, tapi aku selalu ngajak interaksi tuh sama, ya ngomong kayak gini, ih oma cantik banget ya, ini apa cantik banget, ih kulitnya masih kenceng loh gitu, kulitnya masih putih banget, ih putihan oma tau gitu. Aku sambil ngeriasin gitu kan. Terus itu aku sambil ngajak ngobrol, terus oma kalau kan udah selesai nih ngeriasnya nih, udah keluarga, oh bagus oma, aku sambil ngebisikin ke telinganya, katanya kan indera yang terakhir yang diambil itu kan pendengaran kan, oma kalau suka sama riasannya Angel datang ya ke mimpinya Angel gitu. Itu akhirnya ya disitulah si omaknya ini nggak pernah datang. Berarti apa nggak suka ya? Apa nggak pernah, apa riasan aku jelek gitu, nggak di ACC? Sepenasaran itu. Iya, karena didatengin jenazah di mimpi kamu tuh sepenasaran itu. Iya, tapi nggak pernah didatang, langsung ketemu di LRT itu. ya aku cerita itu tuh. Kan dia kan apa ini ya Pak, ngucapin terima kasihnya langsung ini ketemu langsung. Ya, iya gitu. Sebagai ucapan terima kasih ya. Oke Kak, semenjak awal 2023 gitu sampai sekarang Juli 2025 tuh ya 2,5 tahun. Kalau boleh tahu itu untuk bayaran tuh seperti apa sih Kak? Maksudnya fee yang didapati Kakak tuh waktu awal mula deh, waktu awal mula freelance tuh yang didapat Kakak tuh berapa? Siapa tahu mungkin dianggap worth it gitu buat orang-orang yang lain. Wah udahlah gue jadi perias jenazah aja, kan ini juga bukan sebuah pekerjaan yang tidak baik gitu kan. Maksudnya dapat duitnya juga apa namanya, halal juga, kita bekerja ya kan, nggak mencuri juga gitu kan. Kalau boleh tahu berapa tuh Kak? Dulu awal banget ya, awal banget itu 500.000 per kepala, satu kepala ya. Oke. Terus naik lagi gitu. Sampai sekarang iya nerima juga, tapi lebih seneng sekarang, memang malah nggak sebanyak dulu gitu duitnya. Tapi sampai UMR Kak? Kita nggak usah nyebutin berapa totalnya, sampai UMR nggak sih? Ya pasti dong. Lebih? Lebih. Malah enakan freelance sebenarnya uangnya. Tapi iya sih, aku lebih ke hatinya, lebih ke melayani yang ini, juga melayani di rumah duka juga sama-sama senangnya gitu. Karena senang banget tuh kayak ngeliat jenazah tuh kayak senang banget kayak ngeliat jenazah. Bestie, kayak is my bestie, kayak ibarat kayaknya ketemu kayak apa ya, sayang banget gitu loh.
kayak ketemu my love gitu. Astaga, oke. Ya. Love. Love. Angel Soul. Nah, waktu pas freelance waktu itu, berarti di rumah duka sekarang udah berapa lama nih? Di rumah dukanya masih baru malahan. Masih baru malahan di rumah duka baru berapa lama? Baru bulan April mungkin atau enggak Mei lah. Oke. Mei atau April Mei kemarin. Mei. Nah, sebelum masuk ke rumah duka, tarif kakak itu sampai di atas UMR apa masih di bawah UMR? Iya itu ada lah pokoknya. Tidak bisa menyebutkan guys. Padahal gue udah nggak nyebutin detailnya tuh ya kan, cuman batasan UMR aja di atas apa di bawah ya kan. Iya. Tapi kalau aku tuh jadi tahu nanti. Oke. Berarti pas lagi freelance itu sebulan bisa dapat berapa kepala kak? Berapa muka? Itu muka kalau ya? misalnya ini Pas lagi freelance ya, masih freelance. Oh, masih freelance. Kalau nggak yang di ini, tentu, kalau yang di rumah duka kan mau berapapun muka tetap aja segitu. Nggak tentu. Jadi sebulan bisa 3, 4 gitu. Oke. Atau 8, 10 nggak tentu. Nggak tentu sesuai panggilan aja. Itu kan juga dari mulut ke mulut. Ini Angel bisa, dan itu masuknya dari gereja ke gereja juga. Gitu. Jadi nggak bisa langsung jebret gitu, enggak gitu. Jadi maksudnya kayak setiap ini saat dapet gitu ya sekitar segitu. Ya minim sebulan tuh 45 itu minim banget itu. Kayak gitu. 45 udah 15 ya masuk. Waduh. Ada nyeblak aja gue. Tapi maksudnya ketika udah di rumah duka udah aman berarti ya, maksudnya Yes. pemasukannya udah pasti gitu tiap bulannya lah ya. Jadi kalau mikirin gimana ya, lagi ya. Begitulah. Ya begitulah sih Kak. Sekarang di rumah duka mana Kak kalau boleh tahu Kak? Iya, ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Di Ya. Jakarta. Padahal kalau mau disebutin juga nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Tapi jangan. kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nanti yang kayak yang mana? Kadang pengen terkenal akil. Oke, tapi ada ketentuan nggak boleh freelance gitu di luar jam kerja. Boleh. Yang penting jangan mengganggu jam kerja. Dan juga aku lebih memfokuskan yang nolong sih. Ya kayak misalnya yang nggak mampu. Kayak gitu. Di luar jam kerja. Kenapa Kak? Ya nolong aja. Tapi ya namanya juga gitu ya, mereka seikhlasnya. Maksudnya nggak pakai tarif lah ya. Nggak ada yang nggak pakai tarif. Tapi kalau bisa sih nggak ya ada yang kadang nggak pakai tarif. tapi lebih kadang mereka keluarga pasti ngerti gitu. Diongkosin bensin atau apa. Tapi maksudnya transport, ketika di luar kerjaan gitu, untuk yang freelance di luar kerjaan, kayak misalkan nanya nggak sih Kak mau pakai jasa kakak gitu, berapa, kalau boleh tahu berapa gitu, sekian. Kak saya cuma mampunya segini, kakak tetap ambil atau gimana? Iya, ambil aja ya di luar kerjaan lah ya. Oke. Siap. Berarti apapun pekerjaannya dinikmati aja lah kayak. Iya, semua tuh ada fasenya. Kita namanya kan belajar ya kan. Belajar untuk berkembang, meningkat. Jangan pernah capek buat belajar. Belajar tuh apa aja belajar. Entah kita misalnya meneliti batu nih, batu doang aja bisa dipelajari. Itu ada batu akik, ada batu ametis, ada batu apa. Itu batu aja, ada batu berlian. Dari kelas yang sangat batu kali sampai batu berlian pun juga ada kelasnya. Batu pun bisa dipelajari. Apapun di dunia ini tidak ada yang bisa tidak dipelajari. Bahkan besi pun juga bisa dipelajari. Semua apapun bener gak sih Kak? Semua ada jenisnya. Baju pun juga, make up apa segala macam. Make up itu sudah ada dari low end sampai high end, itu juga kita bisa pelajari gitu. Fungsi-fungsinya apa gitu. Terakhir 2 tahun setengah menjadi perias jenazah, pelajaran hidup apa nih yang kakak dapetin? Kita nggak usah ngomongin uang lah ya kan, tadi udah dibahas itu. Pelajaran hidup apa yang kakak dapetin sampai akhirnya wah nih bisa kakak gunain buat menjalani kehidupan nyata. Pelajaran atau pesan-pesan buat orang-orang? Enggak, yang kakak dapetin aja. Pelajaran yang aku kan banyak kan ya, maksudnya setiap jenazah itu kan punya story-nya gitu kan, punya ceritanya. Selain itu, selama proses kakak makeup juga ada ceritanya juga nih, baik itu dari keluarganya atau seperti apa gitu. Maksudnya
apa sih pelajaran apa yang kakak dapetin gitu sampai akhirnya kakak betah nih jadi perias jenazah nih selama 2 tahun setengah? Pelajaran hidup ya dari diriku sendiri, dan ini juga bisa juga sih sebenarnya untuk orang lain juga. Aku selalu memposisikan diriku tuh sebagai ya apa sih yang kita cari di dunia ini, menjadi sesosok manusia. Kalau aku jadi manusia ini, aku sudah sebermanfaat apa sih aku untuk orang lain gitu. Aku sudah semanfaat apa sih aku untuk orang lain gitu. Aku sudah berkontribusi apa sih untuk orang lain, untuk manusia lain gitu. Itu sih yang aku fokus utama aku. Pelajaran yang aku ambil dari sekarang sampai mungkin ke depannya itu, kalau bisa aku harus lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Apapun itu nolong, harus ikhlas lillahi ta'ala. Wih, sabar itu. Wih, kayak harus sabar. Ikhlas tuh ya kita kayak nggak harus berbalas ya Kak ya, kayak kita ya udah ikhlas aja tanpa ya nggak pamrih gitulah. Ya udah kita menolong ya ikhlas aja, udah ikhlas. Kita udah bermanfaat untuk orang lain gitu, seneng. Itu ada kepuasan tersendiri. Ibaratnya kalau love language mah act of service mah gitu. Suka melayani orang gitu, suka memberikan orang lain tuh senang. Kalau orang lain senang tuh pasti aku juga ada kepuasan. Oh, senang ya orang lain dengan pelayananku, dengan bantuanku, senang ya gitu. Jadi itu sih yang menurut aku pelajaran yang aku ambil saat ini. Mantap banget ini cerita perempuan asal Tulung Agung dan Surabaya. Sebelum kita tutup, pekerjaan perias jenazah jadi bikin kakak susah dapat pacar nggak sih nih? Dapat jodoh nggak sih? Iya. Tahu udah nikah belum nih sekarang? Belum. Oh, oke. Jadi susah nggak sih buat? Karena kan pasti setiap dekat sama lawan jenis gitu kan, pertanyaan pekerjaannya apa kan udah jadi pertanyaan primer lah ya. Enggak, aku malah bangga sih jadi perias jenazah. Susah nggak buat dapet? Kayaknya memang alam semesta ini menarikku untuk yang lebih tinggi lagi. Jadi kayak memang. Maksudnya? Jadi sempat dulu ada dekat gitu kan, dekat terpisahkan oleh alam karena mungkin aku memang diperuntukkan untuk menolong orang lain gitu. Jadi enggak, menurut aku enggak susah karena aku dulu ya punya ya cinta-cintaan ya, maksudnya dengan deket apa segala macam. Tapi karena mungkin yang di atas itu kamu tuh harus nolong orang lain nih gitu, kamu harus menolong orang lain nih, kamu harus memprioritas orang lain. Ya udah, ini adalah pekerjaan yang mulia, aku nolong orang lain loh gitu. Ini adalah pekerjaan yang menurut aku sangat-sangat terhormat gitu. Jadi dari situlah mungkin ya aku nggak pernah ngerasa itu susah dapat jodoh. Ini ya panggilan alam aja gitu. Tapi keinginan masih tetap ada lah ya, atau memang udah nggak ada tuh? Ya seiring berjalannya waktu aja gitu. Oke. Terima kasih. Apa? Ada yang lupa gue tanyain. Kakak namanya Safa Amelia, nama lahir, nama asli Safa Amelia. Sekarang Angel Soul, dipanggilnya Angel Soul. Kenapa? Ya itu. Kasarannya kalau di dunia entertain, Angel Soul nama panggungnya. Iya betul. Kenapa maunya dipanggil Angel Soul? Itu ada ceritanya sebenarnya. Ceritanya apa tuh? Ceritanya jadi gini. Nama aslinya memang Safa Amelia ya kan. Dipanggilnya Angel Soul itu ada ceritanya. Jadi dulu itu aku saat freelance tuh aku merias ya kan, merias gitu. Namanya siapa? Safa gitu. Wah, kamu ini ya menganut aliran kamu ini ya, kamu keyakinan ini ya gitu. Iya. Wah, jangan saya nggak mau. Jadi sempat mengalami diskriminasi, kayak misalnya dirasisin gitulah gitu. Terus akhirnya kayaknya nih nama Angel nih kayaknya yang lebih ke condong ke universal nih, nggak menganut ke sini keyakinan gitu. Apapun lah ya. Keyakinan apapun. Dari semenjak itu akhirnya aku ganti nama aku jadi Angel, akhirnya nggak pernah di cancel. Jadi itu tuh di cancel ngeriasnya karena nggak boleh megang cowok gitu. Jadi cewek megang cowok tuh nggak boleh di apa keyakinan itu, keyakinan lain itu gitu. Jadi sempat mengalami penolakan itu. Jadi ya akhirnya ganti nama Angel ya
Karena juga cocok sih kan, apa kan angel kan malaikat nih. Malaikat kan menolong gitu kan. Soul kan jiwa. Jadi kayak malaikat yang mempercantik jiwa-jiwa yang telah berpulang. Kira angel soul itu kan yang mempercantik jiwa-jiwa gitu. Jadi itulah kenapa kok namanya tuh kok jadi ganti angel gitu. Tapi nama Instagram aku tetap Safa. Tapi orang-orang manggil aku udah tahu sih Angel gitu. Angel Soul tuh yang ngerias, tahu mereka gitu. Berarti tetap bangga lah ya dengan profesi ini ya, dengan pekerjaan ini ya. Iya bangga banget. Bangga banget ya Bangga, jadi Priyasinasa. Priyasinasa. Aku malah ngerasa keren loh. Rasa kayak ih kamu kok berani ya? Ya iyalah aku gak kayak keren banget kayak ya aku keren, emang kamu kan nggak bisa, aku bisa kan, aku keren gitu. Aku ngerasa kayak keren aja aku kalau ngerasa lebih, aku tuh value-nya lebih naik gitu lah, aku tuh lebih berani gitu lah, jadi daripada orang-orang yang biasa. Jadi ngerasa keren aja gitu. Jadi di situ sih ngerasa kerennya gitu. Sorry Priya siapa ya, karena mereka minta pengulangan gitu, pengulangan namanya itu apa, Priyasinasa, kamu makeupin jenazah gitu. Perlu diulang, jadi aku ngerasa kayak keren aja. Berani kamu, berani aja, ngapain nggak berani gitu. Mantap banget nih ceritanya Safa Amelia atau Angel Soul. Terima kasih loh Kak Angel. Sama-sama. Sudah berbagi cerita ke teman-teman Warta Kota. Semoga dari obrolan kita yang 1 jam ini ya kalau nggak salah ya, yang selama ini bisa memberikan apa ya, dampak ke kalian gitu, bahwa pekerjaan apapun kalau misalkan kalian bisa menikmati ya jalanin aja gitu, nggak usah malu ya Kak ya. Nggak usah malu, nggak usah gengsi itu intinya, nggak usah gengsi. Apapun yang kita jalani dinikmati dengan percaya diri dan penuh rasa syukur. Iya betul sekali. Dan terima kasih Kak Safa dan atau Kak Angel. Pokoknya buat sobat WK, saksikan terus Bincang PW dengan narasumber yang lain. Mungkin saja nggak cuman artis, mungkin saja seperti ada profesi lain yang mungkin menarik untuk kita kupas seperti Kak Angel ini, bisa kita obrolin di sini. Dan terima kasih, sampai jumpa di waktu berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.